semuanya, kembali lagi bersama Perawat Berbagi. Jadi di video kali ini kita akan membahas soal P3K Perawat tahun 2023 ini mengenai keperawatan gawat darurat. Langsung aja ke soal nomor 1. Soal nomor 1, seorang perempuan 41 tahun dirawat di ICU dengan diagnosis akut kidney injury. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/90 mm Hg, frekuensi nadi 87 kali per menit, frekuensi nafas 28 kali per menit, suara nafas rongki di kedua lapang paru bawah, udem ekstremitas, ASI tes, ureum 80 mg per desiliter, kreatinin 3,8 mg per desiliter, pH 7,46, HCO3 22 mmol per liter, PaCO2 30 mm Hg. Apakah interpretasi AGD pada kasus tersebut? A. Asidosis respiratorik terkompensasi penuh. B. Alkalosis metabolik terkompensasi penuh. C. Asidosis metabolik terkompensasi sebagian. D. Alkalosis respiratorik tidak terkompensasi. E. Asidosis respiratorik terkompensasi sebagian. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D, alkalosis respiratorik tidak terkompensasi. Nah, langsung aja nih ke pembahasan mengenai analisa gas darah. Diketahui bahwa dalam analisa gas darah atau AGD itu terdapat 3 komponen utama yang menjadi patokan hasil interpretasi AGD, yaitu pH, PCO2, dan juga HCO3. Nah, untuk nilai normal dari pH yaitu 7,35 sampai dengan 7,45. Sedangkan untuk PCO2 itu nilai normalnya antara 35 sampai 45 dan HCO3 normalnya itu adalah 22 sampai 26. Perlu teman-teman ketahui bahwa nilai pH semakin turun nilainya itu semakin asidosis, sedangkan jika semakin naik maka semakin alkalosis. Sedangkan untuk PCO2 semakin naik semakin asidosis dan semakin turun semakin alkalosis. Berbanding terbalik sama HCO3 yaitu semakin turun semakin asidosis dan semakin naik semakin alkalosis. Nah, perlu ditambahkan bahwa PCO2 itu melambangkan respiratorik sedangkan untuk HCO3 itu metabolik. Nah, langsung aja nih ke kasus. Diketahui bahwa pH-nya itu 7,46, sedangkan untuk ukuran normal pH memiliki ambang batas 7,35 sampai 7,45. Nah, untuk 7,6 ini menunjukkan bahwa pH semakin meningkat dan menunjukkan alkalosis. Nah, pada soal diketahui juga nih HCO3-nya itu 22 mmol per liter, di mana HCO3 sendiri memiliki nilai normalnya itu antara 22 sampai 26 dan hal ini merupakan hal yang normal. Nah, untuk PaCO2 itu menunjukkan 30 mm Hg dengan nilai normal PaCO2-nya itu adalah 35 sampai 45, sedangkan untuk di kasus kan disebutkan bahwa PaCO2-nya itu 30. Nah, hal ini mengakibatkan terjadinya penurunan pada PaCO2 yang berujung pada alkalosis. Nah, di sini nih udah langsung ketahuan bahwa interpretasi AGD pada kasus tersebut itu pada alkalosis respiratorik. Namun pada opsi jawaban itu memiliki nilai tingkat dari kompensasi. Bagaimana kita mengetahui tingkat kompensasi dari nilai AGD? Jadi berdasarkan penjelasan dari gambar berikut, disebutkan bahwa untuk kompensasi itu memiliki 3 tingkatan. Yang pertama ada kompensasi penuh, sebagian, dan juga tidak terkompensasi. Pada tingkat kompensasi yang penuh itu menunjukkan bahwa pH-nya itu normal, sedangkan untuk PaCO2 dan juga HCO3-nya itu abnormal. Sedangkan untuk tingkat kompensasi sebagian menunjukkan bahwa pH-nya abnormal, PaCO2 dan juga HCO3-nya itu abnormal. Dan untuk tingkat kompensasi yang tidak terkompensasi menunjukkan bahwa pH-nya itu abnormal, PaCO2 atau HCO3-nya itu abnormal. Jadi berdasarkan kasus di atas, ya, kita sudah dapat menyimpulkan bahwa pH dan juga PaCO2-nya itu menunjukkan hal yang abnormal, sedangkan untuk HCO3-nya itu normal. Hal ini menunjukkan tingkat kompensasi dari alkalosis respiratorik tersebut itu tidak terkompensasi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 2, seorang laki-laki 58 tahun dirawat di ICU dengan diagnosis akut kidney injury. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 170/100 mm Hg, frekuensi nadi 96 kali per menit, frekuensi nafas 30 kali per menit, terdengar suara nongki di kedua lapang paru bawah, edema ekstremitas,
produksi urin 100 cc per 8 jam, ASI tes, berat badan 80 kg, ureum 80 mg per desiliter, dan kreatinin 3,8 mg per desiliter. Apakah masalah prioritas yang tepat pada kasus tersebut? A. Retensi urin, B. Hipervolemia, C. Gangguan eliminasi urin, D. Risiko ketidakseimbangan cairan, E. Risiko ketidakseimbangan elektrolit. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B, hipervolemia. Nah, langsung aja nih ke pembahasannya. Bahwa akut kidney injury atau AKI atau dalam bahasa Indonesia kita kenal tuh dengan gangguan ginjal akut, itu merupakan episode gagal ginjal atau kerusakan ginjal yang terjadi itu secara mendadak. Dapat terjadi dalam beberapa jam atau beberapa hari. Nah, gangguan ginjal akut ini menyebabkan penumpukan produk limbah atau sisa metabolisme tubuh dalam darah, sehingga mempengaruhi fungsi ginjal dalam menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Nah, pada gangguan ginjal akut ini juga ditandai dengan peningkatan kadar kreatinin dan juga penurunan produksi urin. Pada kasus tersebut, itu disebutkan bahwa kreatininnya adalah 3,8 mg per desiliter, yang normalnya itu adalah 1,5 sampai 1,9 mg per desiliter. Nah, disebutkan kembali bahwa produksi urin itu 100 cc per 8 jam, yang normalnya itu adalah 0,5 sampai 1,5 cc per kilogram berat badan per jam. Dengan berat badan yang 80 kg, itu produksi urin normal seharusnya 40 sampai 120 cc per jam atau kurang lebih 320 sampai 960 cc per 8 jam. Nah, ini menandakan bahwa terjadinya penurunan produksi urin. Data objektif yang kita dapatkan itu terdengar suara nafas rongki di kedua lapang paru bawah, udem ekstremitas, dan juga ASI tes. Sehingga diagnosis keperawatan yang paling tepat pada kasus tersebut adalah hipervolemia. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor 3, seorang laki-laki 19 tahun dibawa ke IGD karena tidak sadar. Keluarga mengatakan, 10 menit yang lalu pasien tersedak bakso. Hasil pemeriksaan nadi karotis teraba, tidak terdengar suara nafas, perawat berusaha melakukan finger sweat tetapi tidak berhasil mengeluarkan sumbatan. Apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut? A. RJP, B. Intubasi ETT, C. Krikotiroidotomi, D. Abdominal thrust, E. Manual extraction. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D, abdominal thrust. Nah, beberapa manuver yang terbukti efektif untuk menangani tersedak itu antara lain ada back blow atau tepukan di punggung. Kemudian yang kedua, abdominal thrust, itu hentakan pada perut atau disebut dengan Heimlich maneuver. Dan yang ketiga, chest thrust ataupun hentakan pada dada. Nah, pada kasus tersebut, pasiennya itu sudah mengalami penurunan kesadaran. Sehingga hal yang paling tepat untuk mengeluarkan sumbatan tersebut adalah abdominal thrust. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 4, seorang laki-laki 40 tahun dibawa ke UGD karena luka bakar. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90 per 60 mm Hg, frekuensi nadi 102 kali per menit, frekuensi nafas 30 kali per menit, suhu 37,7 derajat Celcius, tampak meringis, luka bakar derajat 2 pada daerah dada atas, seluruh tangan kanan dan seluruh paha kanan. Berat badan 50 kg dan berapakah kebutuhan cairan 8 jam pertama pada kasus tersebut? A. 5.400 cc, B. 4.800 cc, C. 3.600 cc, D. 2.700 cc, E. 1.850 cc. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D, 2700 cc. Nah, pada kasus tersebut, persentase luas luka bakarnya kita menggunakan rule of 9. Nah, berikut nih gambarnya. Untuk mengetahui atau menyelesaikan soal dari luas luka bakar ini, kita harus mengetahui dulu nih persentase luas luka bakarnya. Pada soal diketahui nih luka bakar pada daerah dada atas itu 9%, kemudian seluruh tangan kanan itu 9%, dan seluruh paha kanan itu 9%. Kemudian dijumlahkan yang totalnya itu adalah 27% ya. Jadi luas persentase luka bakarnya itu 27%.
Nah, langsung aja nih kita masukkan ke rumus Parkland, yaitu 4 cc kali berat badan kali luas luka bakar. Langsung masuk nih ke rumusnya, yaitu 4 cc dikali berat badannya itu 50 kg dikali 27% ya. Nah, hasilnya itu adalah 5400 cc. Nah, karena ditanyakan kebutuhan cairan pada 8 jam pertama, maka hasil tersebut yaitu 5400 dibagi dengan 2 ya, karena setengah dari hasil kebutuhan cairan dalam 24 jam tadi. Jadi, total dari 5400 dibagi dengan 2 yaitu 2700 cc. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 5, seorang laki-laki 33 tahun dibawa ke UGD dengan luka sayat pada tangan. Hasil pemeriksaan luka disertai perdarahan masif, retraksi dinding dada, akral dingin, sianosis, CRT 4 detik. Tekanan darah 88/56 mm Hg, frekuensi nadi 140 kali per menit, frekuensi nafas 34 kali per menit, saturasi oksigen 88%, produksi urin tidak ada, dan saat ini pasien sedang dilakukan resusitasi cairan. Apakah indikator keberhasilan dari tindakan pada kasus tersebut? A. Akral hangat, B. Tekanan darah meningkat, C. Saturasi oksigen lebih dari 95%, D. Urin 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam, E. Retraksi dada berkurang. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D, urin 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Nah, pada kasus tersebut, data menunjukkan pasien mengalami masalah hipovolemia, sehingga perlu dilakukan resusitasi cairan untuk meningkatkan volume. Nah, di sini, pada kasus, disebutkan bahwa produksi urin sama sekali tidak ada dan sedang dilakukan resusitasi cairan, sehingga perawat perlu mengevaluasi output ketika memberikan cairan atau intake. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, untuk soal nomor 6, teman-teman bisa menjawab di kolom komentar. Dan Mimin akan ngasih clue berikut yang memudahkan teman-teman untuk menjawab soal. Sekian untuk video kali ini, nextnya kita bahas apa lagi nih? Yuk sharing di kolom komentar. Selamat latihan soal ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi lainnya dari Perawat Berbagi. Bye-bye!